Selamat datang di channel Geng Manhua. Yang dibahas lagi pada mentok semua. Untuk minggu ini kemungkinan bakalan lama nunggu update-nya. Jadi kali ini Mimin mau bawain cerita komik manhwa yang lain yang sudah rilis sejak tahun 2021 dan chapternya sekarang udah sampai 220-an. Komiknya berjudul Cultivator Against Hero Society. Komik ini bercerita tentang MC yang OP-nya kebangetan, merupakan seorang kultivator terkuat yang telah mencapai ranah dewa. Lalu dikarenakan keteledorannya, dia terjebak ke dalam menara kurungan dewa, yang lalu oleh musuhnya dirinya dilemparkan ke celah dimensi lain dan pada akhirnya sampai di dunia yang disebut sebagai bumi. Bumi yang kini ia tinggali terdapat banyak sekali pengguna kemampuan super yang juga dikenal sebagai pahlawan. Nah, dikarenakan kemunculan sosok misterius seperti dirinya, lalu memicu para pahlawan untuk segera menantangnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita lanjut ke jalan. Cerita diawali dengan kemunculan seorang kultivator yang terlihat tiba-tiba sedang melayang di udara dengan beberapa pedang di sekelilingnya. Kemunculan sosok misterius itu lantas membuat penasaran seorang reporter yang lalu menampilkannya ke siaran langsung. Berdasarkan apa yang dikatakan reporter tersebut, bahwa 2 jam yang lalu seorang pria berambut panjang dengan pakaian aneh tersebut muncul begitu saja di langit kota NY. Tak ada yang tahu mengenai siapa orang itu. Yang pasti orang itu telah berhasil mengalahkan 26 pahlawan hanya dalam waktu 2 jam terakhir. Dunia saat ini merupakan dunia yang telah damai. Jadi sudah sangat lama sekali sosok pahlawan kuat tidaklah muncul. Dan kemunculan orang tersebut pun lantas membuat para warga bersemangat, dikarenakan mereka sangatlah ingin melihat kemampuannya para pahlawan. Lalu muncullah seorang pahlawan peringkat A yang memiliki nama julukan Plastic Man. Plastic Man yang lalu terjun begitu saja dari ketinggian gedung. Lalu muncullah beberapa kepingan armor yang terbang mengarah padanya, dan ketika mendarat, dirinya pun telah berubah dengan mengenakan kostumnya. Dengan kecepatan yang sangatlah cepat, dirinya lalu terbang dan lalu sampai di posisinya pria aneh tadi berada. Reporter yang menayangkan hal tersebut lalu mengatakan, "Para penonton, pahlawan peringkat A, Plastic Man telah datang untuk menantang. Aku tak pernah berpikir bahwa yang datang selanjutnya ternyata adalah pahlawan yang masuk dalam daftar 5 pahlawan peringkat A teratas di dunia. Sejak debutnya, Plastic Man memanglah memiliki potensi yang bagus dan bisa dikatakan nasib pria aneh itu mungkin akan segera berakhir." Seorang pahlawan peringkat A kini telah saling berhadapan dengan orang aneh itu. Dan yang terjadi selanjutnya, orang aneh itu malah memberikan salam pada Plastic Man dan lalu memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah ketua dari sekte Tenjin di benua Swan. Dan dengan sopan, ia lalu juga bertanya mengenai di mana dirinya kini berada. Namun yang dilakukan Plastic Man ternyata malah terus meningkatkan kekuatan armornya. Dan bahkan dia tingkatkan sampai kekuatan maksimum. Kemampuan spesial Plastic Man adalah berupa peningkatan kekuatan armor yang lalu ia dapat memusatkan kekuatannya pada tangannya. Dan dikatakan juga bahwa tinjunya itu dapat menembus 300 meter ke dalam tanah, yang pastinya tak akan ada yang bisa selamat dari serangan tersebut. "Tuan, apa kau bisa bicara bahasa manusia?" tanya kultivator tersebut. "Selalu ada pola dalam setiap pertarungan. Seseorang yang mati secara mengerikan adalah orang yang banyak bicara. Apa kau tahu bagaimana orang-orang yang bertarung denganku itu mati? Itu karena aku tidak pernah bicara omong kosong. Kamu terlalu banyak bicara." Namun ternyata Plastic Man lalu terkena pukulan dan dikalahkan begitu saja. Padahal aku hanya menanyakan arah. Kenapa mereka malah mencari mati?" Reporter yang melihat pahlawannya kalah begitu saja, lalu hanya terdiam dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dan dirinya pun lalu berteriak agar segera memanggil ambulan, dikarenakan Plastic Man telah terjatuh. Dikisahkan bahwa beberapa abad yang lalu, bumi masihlah diselimuti oleh kegelapan.
banyak monster aneh dan ilmuwan gila muncul di bumi. Mereka mengamuk dan juga menghancurkan bumi ini. Hingga pada akhirnya muncullah para pahlawan. Dengan tekad dan kekuatan mereka, pada akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan para monster dan penjahat. Dan kini, 11 tahun telah berlalu, dunia telah menjadi damai, dan para pahlawan pun menghilang dari sorotan. Monster-monster yang tersisa kini hanyalah menjadi peliharaannya para pahlawan. Bahkan ada beberapa pahlawan yang harus bekerja hanya untuk bisa bertahan hidup. Di hadapan kultivator, tiba-tiba muncul seorang pahlawan peringkat S yang memiliki julukan Macho Man. Kultivator itu yang lalu merasa heran dikarenakan lagi-lagi ada orang lain yang muncul. Aku selalu berpegang teguh pada prinsipku, yaitu untuk tidak bicara omong kosong saat bertarung. Jadi, aku akan tuduh poin padamu. Kau itu tidaklah sebanding denganku. Aku mengakui kekuatanmu setelah kau mampu mengalahkan Plastic Man. Akan tetapi, kita tidaklah berada di tingkatan yang sama. Jika kau bersedia jadi peliharaanku, maka peringkatku juga akan naik. Itu juga dapat menghindarkan kita dari banyak masalah, ucap Macho Man. Binatang peliharaan? Apa maksudmu adalah pelacur? Dengan sangat menyesal aku memberitahumu bahwa aku tidaklah tertarik dengan sesama jenis. Keputusanmu itu tidaklah cerdas, karena itu tidaklah pintar. Seharusnya ini akan selesai dengan mudah. Maka aku akan menghajarmu hingga kamu tunduk. Macho Man yang lalu terbang melesat sembari mengacungkan tinjunya. Yang terjadi selanjutnya malah Macho Man lah yang terkena pukulan. Dan Macho Man lalu dikalahkan. Ternyata orang-orang dengan hobi aneh memanglah selalu ada entah di dunia manapun berada, ucap kultivator itu dengan heran. Dan kultivator itu pun lalu memilih pergi dari tempat itu. Singkat cerita, 2 bulan pun berlalu. Kultivator itu yang lalu memilih menyendiri di suatu tempat. Dan telah diketahui bahwa orang itu adalah bernama Jansen, berumur 2603 tahun dan merupakan kultivator dari benua Swan. Sudah 2 bulan lamanya dirinya tiba di dunia itu dikarenakan suatu hal yang tak terduga, dan dirinya merasa harus banyak belajar mengenai tempat itu. Dunia yang ditempatinya saat ini dinamakan Bumi, yang merupakan bola berwarna biru laut. Meskipun menurutnya dunia itu sangatlah kecil, namun itu memiliki penduduk yang jumlahnya 10 kali lipat dibandingkan benua Swan. Dirinya pun masih bingung mengenai orang-orang dapat terbang tanpa pedang, dan juga mereka tidak butuh alat sihir untuk bepergian dengan cepat. Yang ia ketahui hanyalah bahwa orang-orang menyebut benda itu adalah pesawat dan mobil. Bahkan wanita di bumi menurutnya itu tidak ada yang memakai celana saat keluar. Namun satu hal yang ia syukuri dari bumi adalah tempat itu memiliki energi spiritual yang sangat melimpah. Tempat lalu berpindah ke kedalaman hutan. Terlihat ada 2 orang gadis, yang mana satu di antara mereka sedang terluka, sembari terus dibopong rekannya. Mereka berdua pun lalu dikejutkan oleh sebuah tebing yang bertuliskan Celestial Binding Power. Meskipun nama itu terlihat aneh dan bahkan sedikit terkesan menakutkan, namun dikarenakan di tempat itu mereka menemukan mata air, jadi mereka pun memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut. Rekannya yang lalu meninggalkannya untuk mencari makanan. Gadis yang terluka itu pun lalu memilih untuk mencoba menyelupkan kakinya ke dalam kolam mata air. Dan tanpa ia duga, ternyata luka-luka pada kakinya itu langsung sembuh. Mengetahui tempat itu merupakan area terpencil, jadi kemungkinan besar di sekitar tempat itu juga tidak akan ada orang lain. Dirinya pun lalu memutuskan untuk segera melepaskan pakaiannya agar bisa berendam ke dalam kolam tersebut. Namun, di saat ia mulai masuk ke dalam, ternyata di dalam kolam tersebut juga ada Jansen. Mereka berdua yang lalu saling bersentuhan. Lantas hal itu pun membuat keduanya sama-sama terkejut. Jansen yang lalu bangkit dan berjalan menghampiri wanita itu. Siapa kamu? Apa yang kamu rencanakan?" ucap wanita itu sembari ketakutan. Jansen pun lalu menjawab bahwa ia tak akan mempermasalahkan mereka akan hal tersebut.
Jadi dirinya meminta mereka agar segera pergi dari tempat itu. Jansen juga memberitahu mereka bahwa di luar sudah ada tulisan di dinding batu. Ia menandakan bahwa tempat itu adalah miliknya. Dan kedua gadis itu yang merasa bahwa Jansen tidak berniat untuk membantunya pun lalu memilih untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba datanglah sebuah helikopter di atas mereka, yang ternyata itu adalah si reporter yang sebelumnya, yang juga telah membawa seorang pahlawan bernama Steel Beetle bersamanya. Steel Beetle pun lalu melompat begitu saja dari helikopter dan itu adalah Steel Beetle, salah satu pahlawan top dunia. Siapa dia sebenarnya hingga membuat pahlawan top dunia datang untuk menantangnya? Ucap gadis itu dengan terheran-heran. Setelah sebulan mencari, pada akhirnya kami menemukanmu. Aku akui, kamu memanglah kuat, mampu mengalahkan Plastic Man dan juga yang lainnya. Tapi aku tak suka dengan gaya sombongmu itu. Aku tidak bisa terbang, tapi selama musuhku bertarung denganku di darat, maka aku akan mengalahkan mereka dengan mudah. Aku bisa memberikanmu 3 serangan jika kau bersedia bertarung secara adil dan jujur. Jansen yang tidak peduli dengan perkataan tersebut, dirinya pun mulai bergerak dan dirinya pun menendangnya begitu saja. Steel Beetle pun kini terlempar sembari terkejut dengan apa yang telah terjadi. Begitu pula dengan gadis dan reporter di tempat itu yang juga sangat terkejut melihatnya. Senior, apa kau melihat yang tadi? Dia sangatlah cepat. Walaupun itu serangan tiba-tiba, namun kecepatan dan kekuatannya itu melampaui pahlawan peringkat 7. Dari mana dia berasal? Mengapa dia memiliki kekuatan yang kuat seperti itu? Pikir gadis itu. Di atas Steel Beetle, ternyata ada kapal induk yang merupakan kapal berisikan timnya Steel Beetle. Setelah mereka melaporkan bahwa armornya telah siap. Baguslah, biar kutunjukkan padamu kekuatanku yang sebenarnya. Berubah. Steel Beetle. Aku selesai. Ayo, kita lanjutkan pertarungannya. Baiklah, karena kau keras kepala, aku terima tantanganmu. Jansen yang lalu mengeluarkan pedangnya. Aku, Jansen, memiliki tubuh yang hampir immortal. Tolong berikan aku bimbinganmu. Majulah. Steel Beetle yang merupakan pahlawan kelas dewa peringkat 10 kini telah siap melanjutkan pertarungan. Adu senjata ditambah dengan kecepatan yang sangat cepat lalu terjadi di antara keduanya. Akhirnya, aku bertemu dengan seseorang yang sebanding denganku. Aku tak pernah segembira ini sebelumnya. Ucap Steel Beetle sembari tertawa puas. Namun tiba-tiba Jansen telah memegang kepalanya Steel Beetle dan Steel Beetle pun lalu dihempaskan dengan sangat kuat menuju permukaan dan mendarat dengan posisi kepala yang tertanam. Steel Beetle lalu sesegera mungkin untuk bangkit. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang ini jelas-jelas terlihat sangat lemah. Tapi kenapa dengan auranya itu membuat rasa takut kepadanya? Tidak. Aku Steel Beetle, pria yang memiliki baju besi terkuat. Tak ada satupun yang dapat membuatku takut. Tak ada seorang pun yang dapat membuatku takut. Rasakan ultimateku. Plasma Cannon. Namun tembakan plasma dari Steel Beetle tersebut ternyata dapat dihentikan dengan mudah menggunakan Sword Key Protection milik Jansen. Apa? Kau bisa menghentikan ultiku? Kalau sudah begini. Dengan tekad yang sangat ingin mengalahkan Jansen, Steel Beetle pun lalu melakukan suatu percobaan yang sangat berbahaya, yaitu untuk menggunakan sebuah jurus yang masih dalam tahap percobaan dan belum terbukti itu dapat dikendalikan atau tidak. Aku akan membuatmu mengerti bahwa ini adalah dunianya para pahlawan.
Di dunia ini, para pahlawan tidak terkalahkan. Sedangkan di sisi rekan timnya Steel Beetle, mereka terus mengingatkannya bahwa asupan dayanya telah melebihi batas maksimal. Mereka pun memperingatkannya agar segera menghentikannya dikarenakan itu adalah suatu kekuatan yang takkan mampu dikendalikannya. Dan dengan energi yang kini telah berkumpul sudahlah sangat besar. Rekan-rekan timnya pun mengatakan bahwa kemungkinan itu nanti akan dapat membunuh lawannya. Skill ini seharusnya masih dalam tahap percobaan untuk persiapanku melawan Rangers Rainbow. Aku tak pernah menduganya bahwa harus kugunakan saat ini. Tapi tenang saja, kau akan menjadi kelinci percobaanku. Karena kau sangatlah kuat, maka akan kuampuni nyawamu. Plasma Flare. Sword Key Materialization. Dengan menunjuk menggunakan dua jarinya, tembakan dari Steel Beetle lalu dikembalikan dan lalu berbalik arah mengenai tubuh Steel Beetle hingga membuat seluruh armornya pun hancur berkeping-keping. Dan lalu Steel Beetle juga terpental jauh ke udara sampai tak terlihat lagi. Dasar lemah. Singkat cerita, pada malam harinya terlihat Yansen sedang berkultivasi dengan duduk di atas batu. Kedua gadis sebelumnya yang ternyata masih di tempat itu terheran-heran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Yansen. Dikarenakan dirinya sudah duduk di situ hampir seharian. Berpikir bahwa kemungkinan Yansen pastilah lapar, kedua wanita tersebut yang sedang membakar ikan pun lalu berinisiatif untuk memberikan setengah dari makanan yang mereka miliki. Salah satu gadis pun lalu mendatanginya sembari menawarkan sepotong ikan pada Yansen. Gadis itu pun lalu berbasa-basi dengan tujuan bertanya mengenai dari mana Yansen itu berasal serta bagaimana dia bisa menjadi sangat kuat. Yansen pun lalu memberitahukan mengenai namanya dan juga dari mana ia berasal. Yansen juga menceritakan bahwa dirinya telah mulai berkultivasi semenjak berumur 6 tahun. Ketika berumur 10 tahun, dirinya sudah berada di puncak seni bela diri. Dan pada 12 tahun, telah berada di puncak tingkat ki kultivasi. Dirinya mencapai seni kultivasi jiwa pada umur 16 tahun. Umur 17 tahun mulai berlatih pemurnian jiwa. Dan bahkan sebelum dewasa pun dirinya telah membangun pondasi menuju jalur penggabungan. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, dirinya telah menjadi penguasa di surga. Dari menjadi dewa surgawi, dirinya maju menjadi dewa emas dan kemudian menjadi dewa meta. Dirinya telah berhasil selesai berjalan di jalan yang tidak bisa dilalui orang lain dalam ribuan atau bahkan jutaan tahun hanya dalam 100 tahun hidupnya. Hingga suatu hari, dirinya merasakan perubahan di dalam surga. Dirinya mengerti bahwa pada saat itu, dirinya telah mencapai peringkat tertinggi dari batas-batas surga, yaitu menjadi Kaisar Dewa, dengan tujuan supaya sekte dapat diteruskan, dan juga agar dirinya dapat mencapai pemurnian tanpa batas. Pada akhirnya, ia memilih berkultivasi dalam isolasi. Namun, dirinya tak pernah menduga bahwa dirinya tetap saja tak mengalami terobosan setelah menjalani pengasingan yang sangatlah lama. Ketika dirinya sedang dalam isolasi, musuh yang dipimpin oleh sekte Huiyo ternyata datang untuk merampas harta milik sektenya dan juga membantai seluruh anggota sekte. Murid-muridnya yang dibunuh lalu digantung di depan pintu masuk sekte dan dibiarkan terpanggang matahari selama 300 tahun. Dan di saat dirinya kembali dari pengasingan untuk kembali ke sektenya, meskipun dirinya baru mencapai setengah kaisar dewa, namun tetap saja itu dianggap sebagai keberadaan yang tak terkalahkan. Dan ketika ia kembali ke sektenya, dirinya hanya melihat gerbang sekte yang rusak serta dipenuhi dengan tulang di tanah. Dirinya yang tak bisa menahan amarahnya. Lalu hanya dengan mengangkat tangannya saja, dirinya telah memusnahkan setengah populasi surga. Kebrutalan balas dendamnya membuat para dewa dari alam surga dan klan iblis membentuk aliansi hanya untuk melawannya. Lalu secara terbuka mereka mengumumkan bahwa mereka akan mengeksekusinya di tempat pedesaan, yang lalu membuatnya berakhir dengan cara dikurung di menara kurungan dewa, yang juga membuat pihak mereka juga harus kehilangan beberapa dewa tingkat atas mereka. Setelah terkurung, mereka pun melemparkannya bersama menara kurungan dewa ke celah dimensi agar dirinya tak dapat kembali selama-lamanya.
Dan di saat terbangun, dirinya pun sudah berada di dunianya saat ini. Hu Mengki lalu menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Yansen selanjutnya. Dan Yansen pun menjawab bahwa dirinya ingin sekali membangun ulang sektenya kembali, sembari mengembalikan energi spiritualnya pulih agar dirinya dapat membuka kembali celah dimensi dan kembali ke alam surga. Ditambah lagi dirinya juga masih tidak mengerti dengan teknologi yang dimiliki oleh dunia ini. Dikarenakan itu semua ternyata tidaklah membutuhkan bantuan kultivasi sama sekali. Mendengar hal tersebut, Hu Mengki yang merupakan siswi dari Akademi Superhuman, sekaligus juga merupakan anak dari kepala sekolah tersebut, dirinya pun merekomendasikan Yansen untuk menjadi instruktur di akademinya, yang juga nantinya akan menjadi titik awal dalam membangun sektenya kembali. Sekaligus Mengki juga akan memberitahukan mengenai cara kerja dunia ini. Mendengar tawaran tersebut, tanpa banyak berpikir lagi, Yansen pun langsung menyetujuinya. Singkat cerita, 2 minggu berlalu. Yansen yang telah setuju untuk menjadi instruktur di Akademi Jiaxia, dirinya pun lalu pergi dengan menaiki kereta untuk menuju tempat tersebut. Di dekatnya ada seorang penumpang wanita yang sedang berdiri, yang lalu kemudian datanglah seorang pria di belakangnya dan lalu melecehkan wanita tersebut. Yansen yang melihat kejadian itu malah hanya berpikir, apa-apaan ini? Apa ini yang dinamakan pelecehan seksual? Benar-benar gak ada akhlak. Wanita itu yang terus saja digerayangi tubuhnya lalu berbicara dengan lirih, seraya mengatakan, "Seseorang, tolong aku." Dan dia terus minta tolong sembari akhirnya ia meminta tolong secara terang-terangan kepada Yansen. Namun yang dipikirkan Yansen ternyata, "Aku telah hidup di benua Swan dalam waktu yang sangat lama, dan pengalamanku mengatakan bahwa aku tidak boleh mengganggu kalau ada orang yang sedang enak-enak." Dan wanita itu pun lalu hanya bisa pasrah dikarenakan pria di dekatnya itu ternyata tidak bersedia membantunya. Di tempat lain, "Dasar keparat, aku tak akan mengakui pria itu sebagai pahlawan," ucapnya dengan kesal dikarenakan dirinya tengah melihat sikap dari Yansen. Untuk dapat menjadi instruktur di Akademi Jiaxia, ternyata haruslah melewati proses tes untuk mendapatkan lisensi pahlawan terlebih dahulu. Dan meskipun Mengki, si anak kepala sekolah yang telah merekomendasikannya, namun wanita itu yang melihat bahwa sikap Yansen ternyata seperti itu, dirinya pun lantas tidak akan bersedia untuk memberikan lisensi padanya. Bahkan di saat wanita itu melihat bahwa Yansen mulai bangkit dari tempat duduknya dan berhadapan muka dengan pria tersebut, yang dilakukan Yansen selanjutnya ternyata hanya meludahi wajahnya pria itu saja. Dan Yansen pun lalu pergi begitu saja meninggalkan mereka. Si wanita itu yang juga sudah tidak sabar dengan sikap Yansen, lalu sangat ingin menghabisinya. Si kacamata pun lalu mencoba menghentikannya, karena walau bagaimanapun dia tetaplah adalah orang yang direkomendasikan Mengki. Namun wanita itu yang bernama Lan Kiki, seorang pahlawan tingkat gold peringkat 7, lalu langsung memukul si kacamata dan lalu bergegas pergi menuju tempatnya Yansen. Dan si kacamata yang melihat wanita itu telah pergi, kini hanya bisa berlari secepat mungkin untuk segera memperingatkan Yansen. Singkat cerita, pada akhirnya si kacamata berhasil menemukan Yansen terlebih dahulu. Dirinya yang sangat merasa lega dikarenakan Yansen bersedia mengambil jalan lain. Tiba-tiba, tendangan tumit. Dan seluruh permukaan di area tersebut pun hancur berantakan. "Aku telah mendengar semuanya. Selama aku masih ada, maka kau tak akan bisa mendapatkan lisensi pahlawan. Aku kemari untuk menghajarmu. Baiklah, akan kuselesaikan ini sekaligus. Berubah!" Dan Lan Kiki telah mengenakan kostumnya. "Ayo tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya, karena tak ada satupun di dunia ini yang mampu membuatku serius bertarung. Kenapa pejuang di dunia ini sangatlah aneh, selalu saja mengabaikanku saat sedang berbicara, dan selalu terburu-buru untuk bertarung. Apa kau tidak tahu apa itu kedamaian? Apa hal itu sulit untukmu? Kau ini bicara apa? Dunia ini adalah dunia kekuatan super, tempat berkumpulnya para pengguna kekuatan. Yang mana kekuatan itu adalah yang terpenting di dunia ini.
Sister Lan pun lalu langsung menerjang. Mengetahui Yansen mampu menghindari serangannya. Magic Explosion. Ledakan sihir yang sangat kuat ia keluarkan. Tidak selesai sampai situ saja. Dirinya lalu juga mengeluarkan sebuah tembakan laser. Hanya saja tembakannya itu dapat dengan mudah ditepis Yansen dan meledak di sungai. Kau benar-benar keparat yang menarik. Kurasa kau memang lebih kuat dari orang-orang yang sebelumnya. Aku ini baru saja pemanasan, keparat. Woi, keparat. Kau benar-benar membuatku semangat sekarang. 3 tahun sudah aku menunggu orang sepertimu itu muncul. Oi Nona, kalau begitu, apa aku sudah bisa mendapatkan lisensinya? Kalau kau mau itu, maka kau harus menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya terlebih dahulu. Aku khawatir kau akan langsung ketakutan jika aku melakukan itu. Benar-benar keparat yang sombong. Tidak ada yang bisa menakutiku sebelumnya. Jadi, kenapa kau tidak mencobanya? %100% kekuatan magis. Maaf atas ketidaksopananku. Tiba-tiba Yansen menampar Sister Lan dan tamparan tersebut pun langsung menghasilkan ledakan di tempat tersebut. Rekan-rekannya Sister Lan yang sangat terkejut dengan kemampuan Yansen pun kini bertanya-tanya mengenai Sister Lan apakah dirinya masih dapat bertahan hidup. Akan tetapi, di dasar rukubah yang dihasilkan dari ledakan tamparan tadi. Lalu keluarlah Lan Kiki yang lalu menggunakan kemampuan healernya untuk memulihkan tubuhnya. Keparat, berani-beraninya kau menamparku. Kalau 100% belum cukup, maka aku akan memakai lebih dari itu. Tiba-tiba Yansen sudah berada tepat di hadapan Sister Lan. Apa? Dia benar-benar cepat. Saking cepatnya, aku sampai tak sempat bereaksi, padahal aku berada 500 meter dari dia. Tapi dia malah datang padaku tidak lebih dari mil per detik. Dia itu benar-benar sangat cepat, bahkan tidak ada guncangan sama sekali. Itu benar-benar mustahil untuk dilakukan. Biar ku jelaskan bahwa ini adalah yang disebut sebagai seni bela diri. Sister Lan lalu ditinjunya hingga melesat ke langit. Yansen yang lalu bergerak cepat menembus atmosfer bumi. Lalu disusul Sister Lan yang masih terpental menuju arahnya. Sialan, keparat kau! Teriak Sister Lan. Spirit pressure. Dengan telapak tangan bertekanan rohnya, Yansen pun menghentikan Sister Lan dan lalu Sister Lan pun dihempaskan kembali menuju permukaan. Namun terlihat Yansen sudah berada di bawah untuk menunggunya. Penambah kecepatan 500%. Serangan tumbukan dari Sister Lan pun lalu menimbulkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Namun di saat efek ledakannya terhenti, Sister Lan pun menyadari bahwa serangannya telah meleset dikarenakan Yansen yang tiba-tiba menghilang di luar atmosfer bumi. Baiklah, aku akan menggunakan 1000 dari energi rohku. Yansen pun menebas ke arah permukaan bumi menggunakan 2 jarinya. Dan hal itu pun lalu menimbulkan sebuah ledakan serta meninggalkan sebuah jejak tebasan yang sangatlah panjang di sepanjang permukaan bumi. Keparat, dasar keparat ini. Apa aku menakutimu, Nona? Tanya Yansen yang lalu turun mendekati Lan Kiki. Tidak, aku tidak takut. Aku tak takut sama sekali padamu, keparat. Sister Lan, sudah berhenti bertarungnya. Orang ini sudah seperti monster. Jadi hentikan saja. Tidak akan. Dunia ini ada dikarenakan ada orang yang seperti kita yang menjaganya. Lalu, kau ingin aku mengakui kekalahanku. Langkai dulu mayatku. Kalau 500% belum cukup, maka akan kugunakan 600%. Jika belum cukup juga, maka akan kugunakan 1000%. Aku tak akan kalah dari orang sepertimu. Kalau begitu, mari kita mulai lagi. Cukup, berhenti sekarang juga. Tidak apa menjadi orang yang keras kepala, karena aku juga telah melewati masa-masa itu. Di duniaku berasal, tidak masalah kalau harus mengalah jika memang lawan kita adalah lawan yang kuat.
kau juga seharusnya mengerti kalau keras kepalamu itu tak akan membantumu saat berhadapan dengan seseorang yang memanglah jauh lebih kuat. Jika ini di benua Swan, maka kau akan mati hanya dalam hitungan detik. Lan Kiki yang masih bingung mendengar bahwa ini bukanlah dunianya Yansen. Yansen pun menambahkan bahwa kali ini dirinya akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya supaya dapat meyakinkan Sister Lan. Ucapannya Yansen itu pun sontak membuat orang-orang yang menyaksikan pertarungan mereka sangatlah terkejut. Padahal sedikit kemampuannya saja sudah sangat mematikan. Apalagi jika dia sampai mengerahkan semuanya. Benar-benar tak bisa dibayangkan, pikir si kacamata. Meskipun Yansen mengatakan bahwa dirinya akan mengeluarkan seluruh kekuatannya, namun yang sebenarnya akan ia lakukan hanyalah sekedar menggunakan sedikit saja dari seluruh kemampuannya. Datanglah. Yansen pun mulai akan membuat golden pill di dalam tubuhnya. Nona, bersiap-siaplah untuk apa yang akan datang. Ada apa dengan aliran listrik itu? Ini bukanlah aliran listrik, melainkan Thunderclaps of Calamity. Di Akademi Huaxia, ruangan kelas 1, para murid di dalam kelas ternyata juga dapat menyaksikan fenomena sambaran petir yang sangatlah kuat. Hingga di saat salah satu siswa mengatakan bahwa dirinya melihat ada seseorang di dalam petir tersebut. Sontak hal itu membuat Mengki menyadari bahwa kemungkinan itu adalah perbuatannya Yansen. Ditambah lagi di saat dirinya mengingat bahwa penguji tes lisensinya adalah Sister Lan. Sontak Mengki langsung bergegas pergi menuju ke tempat sumber petir tersebut, karena menurutnya Sister Lan saat ini benar-benar sedang dalam keadaan bahaya. Dan pada akhirnya, pada saat seorang kultivator mulai membuat golden pill, pada saat itu juga dia akan memicu terjadinya fenomena alam. Itulah mengapa Thunderclap of Calamity dikenal juga sebagai pil Calamity. Petir itu lebarnya 15 km dan setiap sambaran bisa membakar sekitar 37 miliar tanah lapang. Setiap sambaran akan terjadi sekitar 99.999 kali per 6 detik. Dan setelah 1 menit, pilnya pun akan jadi sepenuhnya. Ada berbagai macam kekuatan di dunia ini, tapi ini pertama kalinya aku merasakan hal yang seperti ini. Aku merasakan jika aku menaikkan kepalaku, maka aku merasa kalau aku akan mati, ucap si kacamata yang sangat ketakutan. Aku tidaklah takut. Sebagai salah satu hero terkuat di dunia ini, tidak ada yang bisa membuatku takut. Tapi mengapa aku tak bisa menatap matanya secara langsung? Apa di mata orang ini aku hanyalah seorang pecundang? Kalau begitu maumu, penambah kecepatan sihir 10.000%. Penambahan kekuatannya sebanyak 10.000% pun lalu membuat Lan Kiki mampu mengangkat kepalanya untuk melihat Yansen secara langsung. Namun yang terjadi setelahnya, tiba-tiba Lan Kiki merasa bahwa dirinya saat ini sedang berada di genggamannya lawan. Dan dirinya juga merasa bahwa riwayatnya kini akan segera berakhir. Apa yang dikatakan pria itu benar. Seharusnya dia segera melarikan diri saat ada kesempatan ketika melawan orang yang lebih kuat dari dirinya. Lalu dirinya pun mulai sadar betapa bodohnya dia karena telah menantang orang itu. Seseorang yang levelnya sudah lebih dari dirinya. Dan baginya, itu sudah tidak lagi seperti pertarungan. Ia kini merasa seperti debu, yang jika ditiup, maka akan musnah dalam seketika. Dan itulah bagaimana Lan Kiki lalu kehilangan semangat bertarungnya. Beberapa saat kemudian, Mengki yang pada akhirnya sampai di tempat pertarungan, dirinya terkejut dikarenakan sudah ada ambulan di tempat itu. Dan setelah melihatnya, ternyata Lan Kiki kini sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Dan dokter memberitahukan bahwa Lan Kiki telah terkena cerebral ischemia, diakibatkan shock yang berlebihan. Dan kemungkinan dia harus menjalani perawatan selama setengah tahun. Apa yang sudah kau lakukan pada kakak Lan? Dia adalah seorang pahlawan yang menegakkan keadilan. Sendiri yang ingin melihat kekuatan penuhku. Semua yang kulakukan hanyalah sekedar membuat pil emas. Siapa sangka dia akan ketakutan seperti itu. Padahal baru 2 petir. Sudahlah. Untungnya tidak ada yang terluka.
Jadi, apa kau sudah lulus ujiannya? Entahlah, coba aku tanya dulu. Hei, apa aku sudah bisa mendapatkan lisensi orang aneh sekarang? Iya, kau sudah mendapatkannya. Pergilah, aku tak ingin melihat wajahmu lagi. Dan pada akhirnya, Yansen yang telah mendapatkan lisensi pahlawan pun lalu pergi bersama Mengki untuk menuju akademi. Kisahnya Yansen, si kultivator dari dunia lain pun masih terus berlanjut. Dirinya yang kini akan menjadi instruktur kepada para calon pahlawan muda. Dengan cara seperti apa Yansen akan memberikan pelajaran kepada mereka? Jika kalian ingin komik ini terus dibahas, jawab di kolom komentar ya.